everyone, welcome back again. Bagaimana jika gue bilang ada virus yang asal-muasalnya itu nggak seperti yang kita kira? Bagaimana kalau virus yang menjangkiti manusia justru berasal dari sebuah gelombang resonansi? Dan gelombang resonansi tersebut berasal dari dimensi lain. Di game Control, organisasi FBC menghadapi musuh yang nggak kelihatan, tapi super berbahaya. Musuh tersebut adalah virus resonansi yang menular lewat indera pendengaran manusia. Dan lebih ngerinya lagi, belum ada cara untuk menyembuhkan orang yang sudah terinfeksi, melainkan cuma bisa dicegah aja. Ibaratnya antivirus dan vaksinnya itu belum ada, tapi kita disuruh pakai baju hazmat atau baju astronot setiap saat. Nah, di kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang eksistensi resonansi Higgs dan Polaris. Karena menurut gue, eksistensi mereka ini sangat penting dan berkontribusi besar untuk menjalankan plot control, bahkan sampai di kontrol resonan sekalipun. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get right into it. Jadi intinya, Higgs itu adalah resonansi jahat, sedangkan Polaris adalah resonansi yang baik, guys. Kalau seandainya Higgs sudah sampai merasuk ke dalam manusia atau merasuk ke dalam benda-benda gaib kayak altered item dan object of power, mereka itu bakalan langsung korup. Nah, sebelum kita masuk ke Polaris, kita akan bahas Higgs dulu ya. Pertanyaannya, kenapa sih si Higgs itu bisa sampai menginvasi markas FBC di Oldest House? Ini mungkin jawabannya harus mundur sekitar 17 tahun yang lalu dulu, guys. Jadi di tahun 2002 itu, agen FBC di bawah pimpinan Zachariah Trench menemukan ada sebuah object of power dalam bentuk slide projector, beserta slide film bernomor 36 dan juga slide film tanpa nomor yang udah kebakar. Tapi si slide film tanpa nomor ini diam-diam diambil untuk barang pribadinya si Direktur Trench. Tujuannya katanya buat memento atau kenang-kenangan. Dan yang jelas itu nggak terdokumentasi secara resmi di FBC. Begitu slide projectornya dipelajari di Oldest House, ternyata benda itu diketahui memiliki kekuatan untuk membuka portal ke dimensi lain. Dan karena itulah, si Dr. Casper Darling yang saat itu menjabat sebagai pimpinan divisi riset langsung membentuk sebuah divisi rahasia baru yang nggak banyak karyawan FBC tahu. Nama divisinya adalah Dimensional Research, yang tugasnya meneliti dimensi lain. Dia bilang kalau divisi tersebut bakalan menghasilkan temuan yang revolusioner nantinya. Lalu nggak lama setelah itu, Direktur Zachariah Trench bersama Dr. Casper Darling, juga para agen FBC terlatih, akhirnya melakukan ekspedisi antar dimensi pertama mereka yang disebut dengan ekspedisi Slidescape 36. Jadi Slidescape 36 ini diambil dari nomor slide filmnya plus nama dimensinya. Begitu mereka masuk ke dimensi 36 tuh, mereka tuh nggak nemuin apa-apa. Cuma ada gurun pasir kosong aja, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tapi si Profesor Darling melihat kalau dia menemukan ada 5 pilar misterius dari kejauhan yang berdiri tegak tuh, di tengah-tengah hamparan gurun pasirnya. Dan juga alat canggih mereka menangkap ada energi resonansi misterius yang karakteristiknya itu nggak bisa diprediksi. Udah gitu, sumbernya juga nggak jelas asalnya dari mana. Dan efek dari anomali tersebut akhirnya menyebabkan sinyal radio mereka jadi nggak berfungsi. Dan telinga mereka itu digambarkan sampai kayak tuli lah, nggak bisa dengar apapun. Sehingga akibatnya membuat koordinasi antar tim jadi miskomunikasi. Dan karena itulah terjadi jatuh korban. Tapi pertanyaannya, kan di sana cuma ada gurun pasir sama resonansi doang. Kenapa bisa ada korban? Nah, ternyata resonansi itu menciptakan sebuah umpan balik atau feedback loop secara terus-menerus, sehingga efeknya itu dapat menghancurkan tubuh manusia. Jadi ini ngeri banget ya. Dan gua duga sih, kayaknya ada beberapa agen FBC yang nggak sengaja mendekat ke arah radius feedback loop tersebut. Udah gitu, si Direktur Trench juga mengaku mendengar ada suara aneh yang dia deskripsikan kayak suara yang berusaha menjebol baju pelindungnya atau astral dive suit-nya. Dan tak kenapa, telinganya juga jadi berdarah. Tapi si Profesor Darling bilangnya kalau dia tuh nggak mendengar suara apapun, karena kan resonansi di dimensi tadi merusak sinyal radio dan menghalangi pendengaran manusia juga. Jadi intinya mereka tuh kayak lagi di ruang angkasa lah harusnya. Nah, begitu sampai ke Oldest House, pulang nih, dites lah tuh medical check up-nya si Direktur Trench.
dan nggak ditemukan ada kondisi kesehatan yang anomali. Makanya si Dr. Darling, dia pikir tuh atasannya baik-baik aja. Tapi padahal di momen itulah untuk pertama kalinya si Trench terinfeksi oleh resonansi jahat yang nanti kita kenal dengan nama Hiss. Jadi saat itu Trench adalah ground zero-nya. Kenapa si Hiss itu nanti bisa menginvasi gedung Oldest House. Dan memang ya, resonansi Hiss ini dia kayak punya kecerdasan sendiri. Soalnya dapat berkomunikasi dan memengaruhi pikiran manusia. Makanya tuh ada adegan di mana si Trench kan kayak ngomong sendiri, kayak mengucap-ngucap mantra atau semacamnya lah. Nah itu karena dia udah dikuasai oleh si resonansi jahat tadi. Dan efek jangka panjangnya itu memang menyerang psikologinya si Trench. Jadi psikologi dia itu lama-lama mulai terganggu, terus juga ada stres berkepanjangan, dan mengidap paranoia juga, alias sering ketakutan sendiri. Makanya kalau kalian jeli, si Trench itu kan suka ngomong kalau dia takut ada suatu ancaman dan posisinya jadi nggak punya otoritas lagi. Dan ketika seseorang udah terinfeksi sepenuhnya oleh Hiss, ya udah mereka itu udah dianggap mati sebetulnya. Jiwanya itu udah nggak ada. Dan di game Control sendiri, Hiss variasinya ada banyak. Karena agen FBC banyak yang terinfeksi jadi Hiss. Mulai dari agen biasa sampai bahkan pucuk pimpinan di setiap sektor. Dan bentukan mereka juga berbeda-beda. Tergantung posisi dan jabatan kayaknya. Kalau masih posisi level bawah, bentukan dia tuh kayak manusia normal. Tapi kalau udah level atasan, ada yang bentukannya kayak mutan dan memiliki kemampuan paranatural. Contohnya kayak Dr. Tomasi. Dia bisa melayang dan punya kekuatan telekinesis juga, mirip si Jesse Faden. Dan alasan kenapa mereka bisa jadi Hiss, ya karena mereka nggak terlindungi oleh resonansi Polaris. Nah, sekarang kita masuk ke Polaris ya. Polaris sendiri adalah resonansi yang berkebalikan dari Hiss, karena dia bisa menetralisir resonansi jahat tersebut. Sampai sekarang resonansi Polaris itu masih berada di dalam tubuhnya Jesse Faden, dan gua duga kuat ada di Profesor Casper Darling juga. Tapi pertanyaannya bagaimana Polaris bisa ada di dimensi manusia juga? Jawaban singkatnya, karena sebuah entitas bernama Hedron yang ditemukan di dimensi 36. Saat itu, Zachariah Trench dan Profesor Casper Darling kembali melakukan ekspedisi ke dimensi 36 untuk ketiga kalinya. Di sana, akhirnya dia berhasil menemukan sebuah sumber resonansi atau yang mereka pikir itu sumber resonansi yang pernah mereka deteksi ketika di ekspedisi pertama tuh. Tapi ternyata resonansi tersebut berasal dari sebuah entitas unik yang bentukannya itu kayak bidang geometri dan memiliki banyak sisi. Tapi masih simpang siur memang apakah Hedron itu makhluk hidup atau sebuah teknologi canggih, nggak tahu juga. Nama Hedron sendiri memang berasal dari bahasa Yunani yang fungsinya itu sebagai kata imbuhan belakang untuk menyebut sebuah bidang tiga dimensi yang memiliki banyak sisi. Contohnya kayak segitiga sama sisi itu disebutnya tetrahedron. Nah, singkatnya, karena Hedron dianggap sebagai sumber pengetahuan yang berharga, akhirnya diputuskanlah untuk membawa dia ke dunia nyata buat diteliti. Ini tuh ibaratnya kayak ngambil hewan keluar dari habitatnya, kurang lebih gitulah. Nah, nggak lama setelah itu, Darling mulai menyadari bahwa Hedron itu adalah sebuah containment atau kayak semacam ruang yang bisa menyimpan resonansi Polaris. Sekaligus itu juga sebagai katalis. Dan akhirnya si Darling pun membiarkan dirinya untuk terekspos sama resonansi Polaris. Oke, lalu bagaimana dengan nasib Hedron dan Hiss di akhir Control ya? Udah jelas kalau Hedron itu hancur, tubuh entitas itu udah nggak berfungsi lagi, kecuali bisa dibangun ulang barangkali ya, atau ada seseorang yang mungkin punya ide buat membangunnya ulang. Kabar baiknya, resonansi Polarisnya itu nggak menghilang, karena dia masuk ke tubuhnya si Jesse Faden. Jadi si Jesse Faden ini literally sekarang adalah Hedron yang berjalan. Dia jadi semacam manusia yang bisa mengamplifikasi resonansi Polaris. Ingat ya, kata Profesor Darling, Hedron itu kan adalah katalis. Jadi ibaratnya dia kayak speaker atau antena, dan resonansi itu musiknya. Jadi sekarang si Jesse Faden itu ya jadi speakernya atau antenanya. Kurang lebih begitu yang gue paham. Dan karena si Jesse Faden masih eksis saat itu, makanya gue duga ada alasan kenapa meskipun Hedronnya hancur, tapi Hedron Amplifier di FBC masih tetap bisa berfungsi. Karena kan katalisnya ya si Jesse Faden.
Sedangkan si His bagaimana? Di ending Control jelas Jesse Faden udah berhasil menutup slide projectornya dan membersihkan sisa-sisa His dari Oldest House, sekaligus mengeluarkan His dari si Dylan Faden kan. Tapi setelah itu kita bener nggak tahu apa yang terjadi. Si Dylan Faden-nya masih koma, dan si Jesse Faden-nya kan berusaha untuk membangunkan Dylan. Dan kita udah dapat kisi-kisinya, apa yang terjadi di Control Resonan, FBC hancur, Manhattan dihantam Altered World Event, terus makhluk-makhluk yang menyerang kota-kota itu kan ciri-cirinya mirip sama kayak His. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teori nih. Teori pertama, kenapa Zachariah Trench meninggal? Atau bagaimana Zachariah Trench meninggal? Kenapa gue bawa Zachariah Trench di sini? Karena ini ada hubungannya sama His sih, gue rasa. Dia itu dibunuh atau bunuh diri. Gue punya dugaan alternatif sih, kayaknya si Zachariah Trench ini bisa jadi dibunuh atau dihabisi sama The Board. Karena saat itu posisinya kan si Trench adalah katalis bagi resonansi His. Dan bahaya banget kalau sampai His itu menjebol astral plane lewat hubungan yang terjalin di dirinya dengan object of power. Belum lagi setelah Trench meninggal, His-nya itu kan jadi pindah ke si Dylan Faden. Sedangkan Dylan Faden itu saat itu ya, dia tidak terkoneksi dengan object of power manapun. Dan His berusaha untuk menghancurkan The Foundation bahkan. Jadi dugaan gue ya Trench mati karena udah dianggap nggak berguna juga sama si The Board. Teori kedua, jika Hedron adalah satu-satunya entitas katalis yang ada di Slidescape 36, maka menurut gue sih harusnya terjadi ketidakseimbangan tuh di dimensi tersebut. Soalnya kan ada entitas penting yang diambil, udah gitu hancur lagi di dunia manusia. Dan kalau teori ini benar, harusnya ada yang menggantikan Hedron dong. Nah, apakah artinya Jesse Faden akan menggantikan Hedron di Slidescape 36 nanti? Atau FBC menemukan cara untuk membangun ulang Hedron dan mengembalikan keseimbangan di Slidescape 36? Asumsi gue ini karena Hedron kan dibawa ke dimensi manusia. Harusnya si Profesor Darling itu kan punya pertimbangan yang matang ketika melakukan hal tersebut. Dan karena gue tadi menyebut soal keseimbangan ya, bisa jadi juga si His sama Hedron ini dipandang sebagai yin dan yang gitu loh. Walaupun mereka gue analogikan sebagai resonansi yang sedang berperang, tapi memang dua-duanya harus eksis. Karena harus menyeimbangkan. Di dunia ini kan semua itu berasal dari keseimbangan gitu loh. Dan ketika keseimbangan itu rusak, ya udah ada konsekuensinya dan harus dikembalikan seperti awal lagi. Teori ketiga, bagaimana kalau His dan Polaris berasal dari dimensi yang sama tapi wilayahnya aja yang berbeda. Contoh Slidescape 36, misalnya membuka wilayah di bagian selatan, sedangkan Slidescape tanpa nomor membuka wilayah utara. Tapi ini semua cuma cocok logi aja guys, dan semoga aja salah. Kita nggak tahu bagaimana kejutan yang bakal diberikan oleh Remedy Entertainment di Control Resonan nanti. Gue sih berharap ada jawaban-jawaban yang selama ini tuh bener-bener di luar ekspektasi lah. Kan itu khas banget ya kalau developer luar tuh kalau bikin cerita tuh memang top notch. Dia bisa bikin kisah-kisah yang di luar ekspektasi banyak orang. So itu tadi penjelasan tentang resonansi His dan Polaris. Kalau kalian punya informasi yang sekiranya bisa menambah apa yang kurang dari video ini, silakan taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya kalau kalian suka. Gua Gray, sign out, sampai jumpa di konten selanjutnya.